bersama saya Evnilda Sialoho di Fruit Miracle Class. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem syaraf gitu. Kita telah mempelajari banyak sistem dan di modul-modul sebelumnya saya telah pernah mengatakan bahwa di dalam tubuh kita ada 3 aliran yang tidak boleh mampet, tidak boleh tersumbat, dan tidak boleh kental. Aliran apa saja itu? Masih ingat? Iya, aliran darah, aliran limfatik, dan aliran syaraf gitu ya. Dan 3 aliran ini itu harus jalannya itu harus lancar seperti jalan tol, nggak boleh ada sendatan, nggak boleh ada kemacetan, dan nggak boleh alirannya lambat karena mengental. Nah, kalau misalnya lambat mengental, itu akan menyebabkan masalah-masalah pada organ-organ lain yang bersifat sistemik, bahkan menyebabkan kematian. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sistem syaraf. Nah, sistem syaraf ini ada di seluruh tubuh kita ya, Bapak Ibu sekalian. Ada di kepala, ada di tangan, ada di apa gitu kan. Dan ketika syaraf ini kita pelajarin, kita akan melihat bahwa ya ini adalah syaraf yang penuh elektrik gitu. Syaraf yang mengatur banyak hal di dalam tubuh kita, yang meresponi situasi, yang meresponi keadaan, kimiawi, dan segala macam itu adalah sistem syaraf gitu. Dan kalau tidak ada sistem syaraf gitu ya, walaupun organnya itu sehat, walaupun organnya itu baik gitu kan, lalu kelenjar-kelenjar lain itu baik gitu ya, tapi syarafnya mati, syarafnya putus gitu ya, maka ya akan menyebabkan masalah gitu. Dia akan menjadi lumpuh atau menjadi baal gitu ya, dan tidak tidak berfungsi gitu untuk berpikir, berkomunikasi, untuk nalar dan lain sebagainya macamnya gitu. Kenapa? Karena ya sistem syarafnya bermasalah gitu ya. Dan ini ya akhirnya dia sebagai manusia tidak menjadi manusia yang utuh gitu ya. Karena apa? Karena yang mengatur semua pergerakan kita itu dan yang membuat kita bisa eksis itu ya syaraf gitu kan. Walaupun ya organ lain ada, tapi yang membuat itu semua berjalan itu syaraf gitu. Jadi sangat penting sekali syaraf ini ya. Dan kita akan belajar syaraf itu ada di mana dan siapa yang mengontrolnya gitu. Nah, di dalam sistem syaraf itu ada 2. Ada namanya sistem syaraf pusat, yang akan kita pelajari bagian awal, dan ada juga namanya sistem syaraf otonomik, atau ya saya kadang sebutnya SSA, sistem syaraf otonomi, atau ANS, autonomic nervous system. Nah, tapi yang kita pelajari sekarang itu adalah sistem syaraf pusat. Nah, ketika kita lihat gambar ini ya, sistem syaraf pusat itu ternyata ada di mana? Itu ada di otak dan sumsum tulang belakang, spinal cord gitu ya, sumsum tulang belakang. Dan di sini warnanya itu abu-abu dan putih gitu ya. Kalau di gambar ini kan warnanya kayak orange gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah warna abu-abu dan putih gambar otak gitu ya. Nah, lalu otot, otak, dan sumsum tulang belakang itu ada pusat gitu. Nah, kita lihat kalau sistem syaraf pusat itu ada di otak dan di tulang belakang ini ya, bagian leher belakang itu di bawah otak gitu. Nah, lalu setelahnya itu spinal, baru spine itu tulang belakang sampai ke bawah itu adalah sistem syaraf periferal atau sistem syaraf otonomik gitu. Nah, jadi yang mengontrol itu adalah sistem syaraf pusat. Mengontrol apa? Mengontrol komunikasi, mengontrol regulasi, mengontrol koordinasi, dan mengontrol evaluasi sensori gitu. Makanya dikatakan sistem syaraf pusat itu sebagai master control center, pusat pengontrol segala sesuatu yang utama gitu. Misalnya kalau di dalam sebuah gedung, sebuah sistem atau perusahaan, nah itu departemen IT-nya lah gitu ya, yang memprogram banyak sistem gitu. Walaupun ada sistem ini, departemen keuangan, finance, technical services, baru departemen marketing, departemen GA gitu kan. Nah, itu semuanya itu ada sistemnya yang bekerja gitu karena mereka memakai sistem. Nah, sistemnya apa? Sistem komputer kan ya, komputerisasi. Nah, itu berarti kan yang bikin sistem itu, yang bikin program itu adalah para siapa? Programmer, para IT. Nah, makanya dikatakan departemen IT dan mereka itu master kontrolnya gitu. Mereka pusatnya gitu.
Nah, di dalam tubuh kita ini yang menjadi master controlnya itu, pusat komputernya itu ya kepala kita, otak kita gitu. Dia memberikan perintah kepada seluruh organ kita, sel kita untuk berespon seperti apa. Tetapi otak ini sendiri itu tidak berespon secara tersendiri karena dia dipengaruhi juga terhadap apa yang masuk. Karena ini kan otak ini kan juga sel kan, sel saraf gitu. Nah, sel saraf itu akan meresponi terhadap apa yang masuk ke sel itu. Misalnya entah itu bahan kimia, entah itu pikiran kita, entah itu perasaan kita, lalu entah itu obat-obatan gitu kan yang masuk. Nah, dia akan meresponi, akan memberikan tanggapan terhadap yang masuk ke dalam sel gitu. Jadi kita bisa melihat walaupun dia adalah sistem komputer, tapi dia juga adalah terdiri dari sel, di mana apa yang masuk ke sel itu, nah otak itu akan meresponi gitu, apakah yang toksik juga atau seperti apa gitu ya. Dan ini yang akan kita pelajari nanti, dan yang sekarang yang kita ketahui adalah bahwa sistem syaraf pusat itu adalah master control center dan dia terletak di otak dan sumsum tulang belakang, dan dia adalah pusat komunikasi, pusat regulasi, pusat koordinasi, dan evaluasi sensori.